Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah kita bersama-sama untuk pada pagi hari ini belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari Titus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15, yang dengan perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Firman Tuhan berkata demikian: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada saat ini, agar kebenaran ini dapat menjadi kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia itu adalah yang diberikan cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Karena kita yang sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita, maka keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Tetapi Dia juga menyatakannya kepada kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, itulah saudaraku. Sekalipun kita mempunyai suatu yang diberikan dengan cuma-cuma, yaitu keselamatan kita. Karena setelah kita mengakui Yesus di dalam kehidupan kita, maka keselamatan kita sudah diselamatkan. Karena Yesus lahir ke dunia adalah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dosa-dosa kita daripada kehidupan kita. Tetapi Dia juga mengatakan kepada kita, Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ketika kita menerima keselamatan kita daripada Tuhan, hendaklah kita menjadi bijak, adil, dan hendaklah kita menjadi bijak, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ketika kita tidak bijak, ketika kita tidak adil, ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan, apakah kita berhak menerima keselamatan itu? Apakah keselamatan kita itu kekal di dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita sendiri, saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan sudah menyerahkan dirinya kepada maut untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan kita, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, itu ditekankan untuk kita pada saat ini, untuk umatnya yang berbuat baik. Apakah yang berbuat jahat tidak diselamatkan? Tidak, saudaraku. Yang berbuat jahat sekalipun, yang mempunyai dosa merah sekalipun, ia pun tetap diselamatkan oleh Allah, dengan catatan dia bertobat dan melakukan perbuatan baik. Dan juga Tuhan juga menyatakan melalui kelahirannya, melalui Dia memberikan keselamatan bagi kita, Dia pun menyatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.
Nah, itulah saudara-saudaraku dimanapun kita berada pada saat ini. Hendaklah kita saling memperingatkan kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita, ke anggota keluarga rumah tangga kita, bagaimana kita bisa menyatakan syukur terima kasih kita kepada Allah, karena Allah kita sanggup mati untuk memberikan keselamatan bagi kita, agar kita tetap kedapatan tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Apakah ketika kita berbuat baik kita dinyatakan mengasihi Tuhan? Tidak, saudaraku. Ketika kita melakukan kefasikan, ketika kita mengkhianati, ketika kita melakukan perzinahan, ketika kita melakukan pembunuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, itu bukan mengasihi Tuhan. Tetapi sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun dosa kita seperti apa? Seperti kain hitam. Dosa kita seperti kain hitam. Jika kita mau datang kepada Tuhan untuk mengakui dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi perbuatan kita, maka keselamatan kita tetap terjaga. Maka keselamatan kita tetap untuk selama-lamanya, dan sampai akhir hidup kita tetap kedapatan untuk tetap mengasihi Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita? Apakah kita sudah hidup bijaksana, adil, dan apakah kita mau beribadah kepada Tuhan? Sekarang kita merenungkannya di dalam hati kita, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Apakah kita tega untuk menyakiti hati Tuhan kita yang sudah menyelamatkan hidup kita? Karena kalau tidak Tuhan menyelamatkan hidup kita, mungkin kita tidak bisa hidup dengan merdeka. Dan pada saat ini pun, bagi siapapun pada saat ini yang masih merasakan belum ada kemerdekaan, masih merasakan belum ada kedamaian yang sempurna, kita tetap mempercayakan Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan terus menyertai hidup kita, agar sampai akhirnya kita tetap kedapatan untuk mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami percaya dengan kelahiran-Mu, maka kami pun dapat kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Maka kami akan mendapatkan damai sejahtera itu, Tuhan. Tetapi kami tidak bisa mendapatkan itu semua jika Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Hendaklah Tuhan berkenan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjaga perkataan kami, agar kami boleh menjaga pikiran kami, dan agar kami boleh menjaga perbuatan kami. Ketika kami tidak berbuat baik kepada sesama kami, ketika kami mengkhianati sesama kami, ketika kami menjolami semua sahabat-sahabat kami, ketika kami menghina sahabat kami, ketika kami berbuat yang tidak baik kepada sahabat kami, bahkan kami berzina, Tuhan, maka itu semua akan menyakiti hati Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, ampunilah kami, agar kami boleh memperoleh pertobatan daripada Tuhan. Ampunilah kami agar kami boleh merasakan betapa damainya hidup kami, agar kami boleh merasakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Biarkan kami, Tuhan, untuk bisa bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak baik di dalam kehidupan kami, karena segala proses yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan, itu semua adalah perkenaan Tuhan. Ketika kami tidak merasa bahagia,
ketika kami merasa ditinggalkan, ketika kami tidak merasakan kasih sayang, tetapi kami mendapatkan itu semua daripada Tuhan. Karena tangan Tuhan terus memeluk hidup kami, karena tangan Tuhan terus menuntun kami, karena Tuhan terus berjalan di depan kami, dan Tuhan senantiasa memberkati hidup kami, sehingga kami tidak mempunyai kekurangan Tuhan. Sekalipun kami tidak mendapatkannya dari pasangan kami, dari keluarga kami, dari siapapun sahabat-sahabat kami, tapi kami tetap percaya Tuhan senantiasa sebagai sahabat yang sejati. Tuhan Yesus sebagai Allah yang baik, sebagai Raja bagi kami, sehingga kami tetap merasa dilindungi, sehingga kami tetap merasa dituntun langkah kaki kami, sehingga kami tidak goyah iman percaya kami, sehingga kami tidak membuat penyimpangan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kami, sehingga kami tidak menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, siapapun kami pada saat ini. Jika kami dalam keadaan kekurangan, jika kami dalam keadaan sakit, jika kami dalam keadaan bersedih, kiranya kasih Tuhan menyempurnakan hidup kami. Kiranya kasih Tuhan menuntun hidup kami, sehingga kami tidak merasakan itu semua. Karena kami percaya Tuhan baik di dalam kehidupan kami, dan sangat-sangat baik di dalam hidup kami. Dan Tuhan telah menyediakan apapun yang kami perlukan. Jika pada saat ini Tuhan kami dalam keadaan yang tidak mempercayai keagungan Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan masuk di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mempercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh mempercayakan Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang agung, Tuhan kami adalah Raja di atas segala raja, sehingga kehidupan kami tetap kedapatan sampai akhir hidup kami mencintai, mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan dan hidup kami menjadi berkat sampai akhirnya. Sampai kami menutup mata, Tuhan, Engkau baik dan Engkaulah Allah kami yang kami puji, kami sembah, kami agung-agungkan di dalam kehidupan kami. Kiranya sepanjang hidup kami Tuhan, kami hanya boleh menyerahkannya di dalam kasih anugerah-Mu, sehingga kehidupan kami dapat dinyatakan di dalam kemuliaan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu yang Engkau berikan di dalam hidup kami boleh kami persembahkan bagi kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.